Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terhantallah, NIM 200301501079 dari kelas PJKRD, mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang perkembangan olahraga di Indonesia, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut, olahraga sudah ada. Sejak zaman penjajahan di Indonesia, dengan sendirinya olahraga di Indonesia dipengaruhi oleh bangsa yang berkuasa dengan sistem dan cabang-cabang olahraga yang dilakukan di Belanda dan Jepang. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sifat pokok dari kegiatan olahraga adalah permainan, kesenangan akan kegiatan fisik. Tujuannya adalah permainannya itu sendiri. Perasaan bahagia yang timbul dari kegiatan fisik tersebut, serta kemajuan pribadi. Oleh Ahmad Abdullah tahun 1981. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Maksud utama mereka datang ke Indonesia hanyalah untuk berdagang. Tetapi lama-kelamaan maksud mereka berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya, kebudayaan asli Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh budaya Belanda, oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Sistem-sistem olahraga pada zaman penjajahan. Adapun sistem-sistemnya yaitu pada abad yang pertama, pada abad ke-9, masuk dan berkembang sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gauss tahun 1959 sampai 1839 di negeri Belanda. Sistem Jerman diciptakan oleh Jan Spies dan Maul. Kedua, sistem Swedia, ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Dr. H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Yang ketiga, sistem Austria. Diciptakan oleh Goldhofer dan Streicher. Didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak, Pomkit Aus, dengan memperhatikan pedagogik dalam menyajikan latihannya. Setelah Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai 1918 Masehi. Selanjutnya, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tepat pada 17 Agustus, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta atau Solo, dan Jawa Timur. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora
Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Soemali Prawirosoedirjo sebagai ketua harian meleburkan diri bersama-sama Jawa Tai Iku Kai, itu pusat olahraga Persi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang disingkat Polri. Tepat pada bulan Januari 1947, diadakan Kongres Darurat Polri dan terpilih sebagai ketua Tuan Mr. Widodo Sostrodiningrat dan sebagai wakil ketua Soemali Prawirodirjo, sebagai sekretaris Soemono. Pada malam peresmian Polri bulan Januari 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI, Komite Olimpiade Republik Indonesia. Sebagai ketua ditunjuk Sultan Hamengkubuwono IX. Wakil ketua adalah Dr. Koes Margono dan Soemali Prawirodirjo. Pada tanggal 2-3 Mei 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo, yang antara lain memutuskan mengadakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo, Syamsur Rizal, PON 1 dapat diselenggarakan pada 9-14 September dengan lancar, meskipun suasana politik mulai meruncing kembali. Setelah keamanan negara pulih kembali pada akhir tahun 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka gerakan olahraga yang telah terhenti itu digerakkan kembali dan dikembangkan. Bekal konsepsi-konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman yang telah dimiliki dijadikan titik tolak untuk pengembangan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia, yakni 1. Keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. 2. Keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, maka Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade ke-16 di Melbourne pada tahun 1956 dan Olimpiade 17 di Roma pada tahun 1960. Di samping itu pula, Indonesia telah bisa mengikuti kegiatan olahraga di Asian Games. Asian Games ke-1 tahun 1951 di New Delhi, Asian Games ke-2 tahun 1954 di Manila, dan Asian Games ke-3 di Tokyo tahun 1958 dan seterusnya. Setelah itu Indonesia pun diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam ajang Asian Games yang ke-4 tahun 1962 di Indonesia. Selanjutnya pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru, yaitu tahun 1968 sampai 1998. Departemen olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya. Tujuan dari olahraga pada fase ini yaitu memelihara persatuan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, membina, mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuannya diberikan secara meluas, merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembina olahraga yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongan, yaitu yang pertama masyarakat tani, nelayan dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Yang kedua anak-anak prasekolah, sekolah SD, sekolah dasar,
atau sekolah SD, pelata, SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Yang ketiga, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan ABRI. Yang keempat, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah, dan swasta. Yang kelima, golongan wanita. Dan yang keenam, golongan tuna dalam masyarakat, seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Menpora, maka pada tahun 1984 telah dihasilkan beberapa langkah-langkah dalam membenahi kembali keolahragaan di Indonesia, antara lain yaitu Keputusan Presiden nomor 17 tahun 1974 mengenai jam kerja, olahraga pegawai negeri sipil, anggota karyawan, badan usaha dan bank milik negara, karyawan perusahaan dan bank milik daerah, pelajar dan mahasiswa diselenggarakan tiap hari Jumat selama 30 menit. Dan kedua, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 September 1993, maka diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai cara memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut. Dan puncak kegiatan jatuh pada tanggal 9 September 1983. Dalam hal ini, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menganjurkan olahraga itu bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Yang ketiga, pemerintah memperbarui Kepres nomor 57 tahun 1967 dengan Kepres nomor 43 tahun 1984 mengenai kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dengan petunjuk Menteri P dan K, maka sejak Juli 1984 KONI memperoleh dan wajib memperhatikan petunjuk Menpora. Selanjutnya, olahraga profesional juga ditata kembali. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 1971 diperbarui dengan Kepres nomor 18 tahun 1984 dengan pertimbangan bahwa itu yang pertama, usaha untuk meningkatkan kegiatan dan semangat olahraga dengan penuh sportivitas merupakan salah satu sarana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam rangka peningkatan prestasi Indonesia, khususnya olahraga profesional, diperlukan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan olahraga profesional dan harkat martabat bangsa Indonesia. Dalam rangka memberikan dorongan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, pemerintah memandang perlu memberikan tanda penghargaan. Berdasarkan keputusan Menpora nomor 22 Menpora tahun 1984, maka sejumlah atlet-atlet yang telah mencapai prestasi kurang dari 241 orang atlet telah menerimanya dengan perincian 37 orang menerima penghargaan tingkat 1, 59 orang menerima penghargaan tingkat 2, dan 146 orang menerima penghargaan tingkat ketiga. Untuk lebih memantapkan kegiatan usaha keolahragaan, diterbitkan surat keputusan bersama Menteri V dan K dan Menpora pada tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut berisi seberapa jauh tanggung jawab kedua menteri dalam pengelolaan. Itu yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga sekolah perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan guru, pendidik, pelatih, peneliti, dan tenaga ahli lain di bidang olahraga, pendidikan formal. Yang ketiga, kesegaran jasmani dan rekreasi. Yang keempat, pusat ilmiah olahraga. Yang kelima, KONI, Yayasan Gelora Senayan dan Badan Pembina Olahraga. Yang keenam, pekan olahraga, pelajar mahasiswa, pekan olahraga dan seni pelajar di dalam dan di luar negeri. Yang ketujuh, Porda, PON, SEA Games, Asian Games, Olympic Games, World Games di dalam dan di luar negeri. Yang kedelapan, pusat pendidikan dan latihan pelajar, cabang olahraga tertentu. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, penetapan dan promosi olahraga serta peningkatan kegiatan olahraga dalam masyarakat, Panji Olahraga.
Itulah penjelasan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.